Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Chandra Aditama. Saya akan mempresentasikan tugas dari tata tulis informasi dan komunikasi dari tugas dosen saya, yaitu membuat proposal ilmiah dari pendahuluan, kajian pustaka, dan metode penelitian. Sebelumnya, perkenalkan saya Chandra Aditama, Prodi Teknik Industri dari Sekolah Tinggi Teknologi Adi Sucipto. Untuk bab 1, yaitu pendahuluan, itu menerangkan latar belakang masalah, bahwasanya industri UMKM di tanah air saat ini menghadapi situasi yang sulit di tengah masa pandemi COVID-19. Pandemi yang terjadi secara global tentu saja berdampak terhadap berbagai sektor, terutama di sektor ekonomi. Dampak perekonomian ini tidak hanya dirasakan secara domestik, namun juga terjadi secara global. International Monetary Fund atau disingkat IMF yang memproyeksikan ekonomi global akan tumbuh minus di angka 3%. Terkait pandemi COVID-19, dikeluarkanlah Peraturan Perundang-undangan Nomor 21 Tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar dengan maksud membatasi pergerakan orang dan barang dan mengharuskan masyarakat jika tidak ada keperluan mendesak diharapkan untuk berdiam diri di rumah. Hal ini juga berdampak terhadap terbatasnya operasional UMKM dan perlunya konsumen yang berbelanja secara langsung dibandingkan hari biasa. Untuk itu, pelaku UMKM juga dituntut untuk dapat mengkomunikasikan produk secara intensif dengan melakukan pemasaran produk menggunakan digital marketing dan memanfaatkan media sosial untuk dapat menjangkau konsumennya secara langsung dan dapat menekan biaya promosi digital. Marketing merupakan pemasaran yang dilakukan dengan menggunakan akses internet. Itu berkomunikasi. Usaha mikro, kecil, dan menengah merupakan salah satu bagian penting untuk perekonomian suatu negara ataupun suatu daerah. Tidak terkecuali di Indonesia, pengembangan sektor usaha kecil dan menengah atau UMKM memberikan makna tersendiri pada usaha meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta dalam usaha menekan angka kemiskinan suatu negara. Menurut Purwanto, analisis strategi memiliki sekitar strategi, yaitu pelanggan, pesaing, dan perusahaan. Kebanyakan perusahaan atau unit usaha melakukan kegiatan produksi dan operasi hanya sampai konsentrasi pada pembuatan produk saja, termasuk perusahaan skala kecil hingga menengah. Perusahaan seharusnya juga memperhatikan strategi usaha guna mempertahankan pengembangan usaha yang sudah ada agar tetap dapat bersaing. Strategi pemasaran dalam perusahaan, maka diperlukan adanya perencanaan yang menyeluruh untuk dijadikan pedoman bagi segmen perusahaan dalam menjelaskan kegiatan. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab apa yang dapat dilakukan pada pelaku UMKM untuk dapat mempertahankan bisnis di tengah masa pandemi COVID-19 yang melanda dunia. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penjabaran apa yang saja yang harus dilakukan oleh pelaku UMKM sehingga mereka mampu terus bertahan dan menjadi lebih responsif terhadap perubahan iklim bisnis terutama pada saat terjadi COVID-19. Mengingat sangat pentingnya pengaruh kualitas produk dan promosi dalam mengaruhi tingkat penjualan suatu produk, maka penulis tertarik melakukan suatu penelitian dengan judul analisis strategi pemasaran dalam meningkatkan nilai jual pada UMKM. Studi kasus pada Juragan Batik Kulon Progo.
Untuk identifikasi masalah, berdasarkan uraian terdapat di latar belakang masalah di atas, yaitu bagaimana strategi pemasaran untuk meningkatkan nilai jual pada butik juragan batik. Tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi dalam meningkatkan nilai jual pada butik juragan batik. Manfaat penelitian, ada manfaat penelitian. A. Manfaat teoritis atau ilmiah, berguna untuk menambah pengetahuan penulis dalam masalah manajemen pemasaran, khususnya tentang kualitas produk, promosi, dan tingkat penjualan. Menjadi referensi untuk penelitian-penelitian berikutnya. B. Manfaat praktis. Untuk manfaat praktis, 1. Memberikan masukan berupa saran-saran bagi perusahaan. 2. Memberikan referensi bagi perusahaan dalam mengelola manajemen pemasaran yang efektif. Bab 2 yaitu landasan teori strategi pemasaran. A. Pengertian strategi pemasaran. Strategi pemasaran terdiri dari kata strategi dan pemasaran. Strategi adalah sarana bersama dengan tujuan jangka panjang yang hendak dicapai. Strategi bisnis mencakup ekspansi geografis, diversifikasi akuisisi, pengembangan produk, penetrasi pasar, pemetaan, divestasi, likuidasi, dan usaha patungan atau joint venture. Strategi adalah aksi potensial yang dibutuhkan keputusan manajemen puncak dan sumber daya perusahaan dalam jumlah besar. Jadi strategi adalah sebuah tindakan, aksi atau kegiatan yang dilakukan seseorang atau perusahaan untuk mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan oleh ahli dari David. Menurut Donald, menyatakan bahwa strategi adalah suatu keterampilan bagi seorang pejabat eksekutif mendesain keputusan yang didasarkan pada sumber daya manusia, organisasi, nilai-nilai material, dan kemudian adanya peluang, tetapi juga tantangan dari lingkungan sekitar. Yang ini dari Screen Blender, saya bisa sendiri. B. Faktor-faktor strategi pemasaran. Adapun faktor-faktor yang terdapat mengurai strategi pemasaran adalah A. Lingkungan mikro perusahaan terdiri atas para pelaku dalam lingkungan yang langsung berhubungan dengan perusahaan yang mempengaruhi kemampuan untuk melayani pasar, antara lain yaitu 1. Perusahaan strategi pemasaran yang diterapkan oleh bagian manajemen pemasaran harus diperhitungkan kelompok lain di dalam perusahaan dalam kegiatan merumuskan rencana pemasaran. Yang kedua, pemasok atau supplier ialah perusahaan-perusahaan dalam juga individu yang menyediakan sumber daya oleh perusahaan serta para pesaing untuk memproduksi barang jasa tertentu. 3. Para pelanggan. Pasar sasaran suatu perusahaan menjadi konsumen atas barang ataupun jasa yang ditawarkan oleh perusahaan, apakah itu individu, lembaga-lembaga, dan lain sebagainya. 4. Para pesaing. Dalam usahanya untuk melayani pasar pelanggan, perusahaan tidaklah berjalan sendiri. Usaha perusahaan juga membangun suatu sistem pemasaran yang efisien guna melayani pasar gelati disaingi oleh perusahaan yang lainnya. Untuk B, lingkungan makro terdiri atas kekuatan-kekuatan yang sifatnya kemasyarakatan yang lebih besar serta mempengaruhi seluruh pelaku dalam lingkungan mikro dalam perusahaan, yaitu sebagai berikut. 1. Lingkungan demografis pendudukan atau kependudukan menunjukkan keadaan dan permasalahan tentang penduduk, seperti misalnya distribusi penduduk secara geografis, tingkat kepadatannya, distribusi usia, kelahirannya, perkawinan, ras, suku bangsa, struktur keagamaan, dan kecenderungan perpindahan dari suatu tempat ke tempat lain. Hal tersebut bisa mempengaruhi strategi pemasaran suatu perusahaan. Yang kedua, lingkungan ekonomi menunjukkan sistem ekonomi yang diterapkan oleh kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan ekonomi, penurunan dalam pertumbuhan, pendapatannya, perubahan pada pola belanja, lingkungan teknologi menunjukkan penunggangan. 3. Lingkungan sosial budaya menunjukkan keadaan suatu kelompok masyarakat tentang aturan kehidupan, norma, serta nilai yang berlaku dalam masyarakat, pandangan masyarakat, dan sebagainya yang merumuskan hubungan antara sesama dengan masyarakat lainnya dan lingkungan. 4. Lingkungan fisik menunjukkan kelangkaan bahan mentah
tertentu yang diperlukan perusahaan, peningkatan angka pencemaran, peningkatan biaya energi, dan peningkatan angka campur tangan pemerintah dalam pengelolaan serta penggunaan sumber daya alam. Kajian pustaka, terdapat beberapa macam pengertian strategi di para ahli. Satu, menurut Morse dalam Umar, strategi didefinisikan sebagai suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berdampak pada tujuan jangka panjang, serta disertai suatu cara untuk upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai. Menurut Chandra, strategi pemasaran merupakan rencana yang menjabarkan ekspektasi perusahaan akan dampak dari berbagai aktivitas atau program pemasaran terhadap permintaan produk atau lini produknya di pasar tertentu. Perumusan strategi pemasaran. Merumuskan strategi pemasaran berlangkah prosedur 3 langkah secara sistematis. Bermula dari strategi segmentasi pasar, strategi penentuan pasar, dan strategi posisi pasar. Satu, strategi segmentasi pasar adalah proses membagi pasar ke dalam kelompok pembeli yang berbeda-beda berdasarkan kebutuhan karakteristik ataupun perilaku yang membutuhkan bauran produk dan bauran pemasaran tersendiri. Dua, strategi penentuan pasar sasarannya yaitu pemilihan pasar atau luasnya segmen sesuai dengan kemampuan suatu perusahaan untuk memasuki segmen tersebut. Sebagai besar perusahaan tersebut baru dengan melayani atau segmen tunggal, dan jika terbukti berhasil, maka mereka menambah segmen, kemudian memperluas secara vertikal. A, ukuran dan pertumbuhan segmen. B, kemenarikan struktural segmen, sasaran sumber daya. D, strategi penentuan pasar sasaran. Konsep bauran pemasaran marketing. Manajemen pemasaran dikelompokkan dalam 4 aspek yang sering dikenal dengan marketing atau bauran pemasaran. Menurut Kotler Armstrong, adalah kumpulan alat pemasaran teknis terkendali yang dipadukan perusahaan untuk menghasilkan respon yang diinginkan di pasar sasaran. Dari 4 kelompok variabel produk. A, 1 produk berarti kombinasi barang dan jasa ditawarkan perusahaan kepada pasar sasaran. Price atau harga adalah jumlah uang yang harus dibayarkan pelanggan untuk memperoleh produk. 3, place atau tempat atau saluran pemasaran dimulai kegiatan perusahaan yang membuat produk tersedia bagi pelanggan sasaran. 4, promosi. Promosi berarti aktivitas yang menyampaikan produk dan membujuk pelanggan untuk memberinya diskon promosi. Secara rinci tujuan promosi menurut Ciptono: A, menginformasikan, membujuk pelanggan sasaran. C, mengingatkan. Untuk bab 3, yaitu metode penelitian. Metode penelitian, pendekatan penelitian. Pada penelitian ini, penulis menggunakan penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang dimaksud untuk menyelidiki keadaan, kondisi, atau hal lain yang sudah disebutkan, dihasilkan, dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian. Dan jenis penelitian yang diterapkan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif oleh Nazir. Seperti itu. Menurut metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan filsafat post-positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah. Data primer adalah data dalam bentuk verbal yang dapat dipercaya. Data primer yang penulis peroleh dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung ke UMKM Juragan Batik. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang sudah ada. Data sekunder ini bersifat internal, di mana informasi yang diperoleh langsung dari UMKM Juragan Batik. Alasan penulis memilih penelitian deskriptif sebagai metode penelitian disebabkan karena penulis menggunakan data primer dan data sekunder. Tempat penelitian dilakukan di UMKM Juragan Batik, Terayu Lendah, Kabupaten Kulon Progo. Teknik pengumpulan data melalui kegiatan dokumentasi, wawancara, dan observasi. Teknik analisis data menggunakan konteks analisis atau riset dokumen dan analisis deskriptif. Ya, mungkin dari saya itulah presentasi untuk memenuhi tugas besar daripada tata tulis komunikasi ilmiah.
Mohon kiranya jika ada salah kata pun dalam penyusunan proposal ilmiahnya kurang tepat, dikarenanya saya juga baru semester 5 untuk penyusunnya mungkin kurang tepat, mohon dimaafkan. Jangan sebagai acuan tapi untuk metode pembelajaran saja. Terima kasih.